Adapun tujuan pembelajaran kali ini adalah anak ibu akan mengetahui apa itu pertumbuhan dan apa itu perkembangan. Kemudian anak ibu akan bisa membedakan ya bagaimana pertumbuhan dan perkembangan pada makhluk hidup. Kemudian anak ibu akan mengetahui apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuh-tumbuhan. Baiklah, kita akan masuk ke materinya. Pertumbuhan merupakan terjadinya penambahan ukuran, berat, tinggi, massa, dan volume. Pertumbuhan itu sifatnya tidak dapat kembali ke bentuk semula atau yang disebut dengan irreversible. Pertumbuhan sifatnya dapat diukur, bisa dikumpulkan dalam bentuk data angka, grafik, dan sebagainya. Sedangkan perkembangan merupakan pendewasaan pada makhluk hidup. Sifatnya dapat diamati, tapi tidak bisa dihitung dalam bentuk angka, hanya bersifat kualitas. Ini akan bisa kita temukan pada tumbuh-tumbuhan, pada hewan, dan manusia. Pertumbuhan dan perkembangan itu sifatnya berjalan beriringan. Baiklah anak-anak ibu, untuk pertumbuhan pada tumbuh-tumbuhan itu dimulai dengan perkecambahan. Perkecambahan pada tumbuh-tumbuhan itu dibedakan menjadi dua tipe. Ada tipe epigeal dan tipe perkecambahan hipogeal. Perkecambahan epigeal merupakan tipe perkecambahan di mana hipokotil terangkat ke atas atau memanjang sehingga menyebabkan kotiledon terangkat ke atas permukaan tanah. Ini dapat kita temukan pada tumbuhan dikotil. Sedangkan perkecambahan hipogeal merupakan perkecambahan di mana hipokotil tidak memanjang sehingga menyebabkan kotiledon tetap berada di dalam tanah. Ini dapat kita temukan pada tumbuhan monokotil. Pada tumbuh-tumbuhan, perkembangan pertumbuh-tumbuhan diawali dengan proses perkecambahan. Nah, struktur biji pada tumbuhan dikotil dan monokotil anak ibu bisa mengamati pada gambar berikut ini. Untuk pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuh-tumbuhan itu dipengaruhi oleh dua faktor. Ada faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor yang dipengaruhi oleh dalam. Contohnya faktor genetik dan faktor hormon. Nah, hormon pada tumbuh-tumbuhan itu bisa kita contohkan pada hormon auksin. Ya, hormon auksin sangat berperan untuk proses perkecambahan. Sedangkan hormon giberelin. Nah, hormon giberelin untuk berperan proses untuk pemanjangan dan perkecambahan. Yang ketiga adalah hormon sitokinin. Hormon sitokinin sangat berperan untuk proses perkecambahan. Yang keempat adalah hormon traumalin. Hormon ini berperan untuk proses perbaikan regenerasi dari sel tumbuhan yang mengalami luka. Kemudian ada hormon gas etilen. Hormon gas etilen ini berperan untuk proses pematangan buah. Kemudian ada hormon asam absisa. Nah, masih banyak hormon yang ada pada tumbuhan. Kemudian faktor yang kedua adalah faktor eksternal. Faktor eksternal adalah faktor yang mempengaruhi yang berasal dari luar. Contohnya adalah cahaya matahari, temperatur, suhu, pH, oksigen, nutrisi, makro dan mikro. Dalam proses pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuh-tumbuhan yang mana mengalami 4 tahapan. Yang pertama adalah proses pembelahan sel, kemudian proses diferensiasi, kemudian proses morfogenesis dan proses organogenesis. Nah, dalam proses pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuh-tumbuhan ini itu seiring dan sejalan. Baiklah anak-anak ibu, untuk pertumbuhan pada tumbuh-tumbuhan ada dua tipe. Ada pertumbuhan primer dan ada pertumbuhan sekunder. Kalau pertumbuhan primer merupakan pertumbuhan yang diamati pada meristem apikal, yang mana ini banyak kita temukan pada ujung akar dan ujung batang. Sedangkan meristem untuk pertumbuhan sekunder kita temukan pada meristem sekunder. Nah, ini kita temukan pada meristem lateral. Baik anak-anak ibu, untuk pertemuan kali ini kita cukupkan sampai di sini. Kita temukan lanjutkan